Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjanah. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 tentang kemagnetan. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Yuk simak materi berikut ini. Nah, berikut adalah peta konsep tentang kemagnetan. Bagaimana asal-usul dari kemagnetan, kemudian didasarkan pada apa. Nah, kalian bisa melihat ya peta konsepnya. Baiklah, kita memasuki materi tentang kemagnetan ya. Sebenarnya apa sih kemagnetan itu? Kemagnetan adalah sifat yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari bahan tertentu. Bendanya sendiri disebut dengan magnet. Nah, kemudian dilihat dari asal-usulnya, magnet dibedakan menjadi magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang tersedia di alam, contohnya magnet dari biji besi dan kemagnetan bumi, atau sebagai magnet raksasa. Kemudian bagaimana dengan magnet buatan? Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu. Contohnya magnet dari besi dan baja. Nah, dilihat dari bentuknya, magnet dibedakan menjadi beberapa ya. Ada magnet batang ya, bentuknya seperti batang, kemudian magnet silinder ya, bentuknya silinder, kemudian ada magnet jarum yang biasanya digunakan untuk kompas ya, kemudian ada magnet lingkaran, kemudian ada magnet ladam, di mana magnet ladam ini seperti bentuknya ladam kaki kuda gitu ya. Kemudian juga ada magnet U yang bentuknya seperti huruf U. Berikutnya ada daya tarik magnet. Nah, saya akan memilih pilihan bendanya adalah di kolom pertama, yaitu besi. Nah, kalian lihat dampaknya magnet terhadap benda. Ya, diperhatikan ya. Nah, di sana terlihat bahwa magnet menarik benda yang dari besi. Nah, berikutnya saya klik lagi di kolom kedua, yaitu aluminium. Nah, diperhatikan di sana juga dapat menarik benda meskipun tarikannya tidak begitu kuat seperti yang tadi dari besi. Berikutnya saya pilih lagi benda di kolom ketiga, yaitu emas. Ya, bendanya emas. Kemudian kita dekatkan dengan magnet. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau diperhatikan di sini, magnet tidak dapat menarik benda yang terbuat dari emas. Nah, kalian bisa perhatikan lagi videonya ya. Nah, berdasarkan percobaan tadi ya, daya tarik magnet benda itu dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah benda ferromagnetik, di mana benda ini merupakan benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya seperti tadi besi, baja, kemudian nikel dan kobalt. Yang kedua adalah benda paramagnetik, merupakan benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Seperti dalam percobaan tadi ya, contohnya aluminium, kemudian platina, tembaga, seng, timah, dan kuningan. Dan yang ketiga adalah benda magnetik, merupakan benda yang ditolak lemah oleh magnet. Seperti tadi yang dipraktekkan dalam video, yaitu contoh bendanya adalah emas, kemudian bismut, juga perak. Kemudian sifat-sifat magnet. Nah, yang pertama adalah kutub-kutub magnet. Kutub-kutub magnet adalah bagian ujung magnet yang daya tariknya kuat. Terdapat dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan.
Disebut kutub utara atau disebutkan dengan U besar karena dalam keadaan bebas arahnya selalu menghadap kutub utara bumi. Kemudian kutub selatan disebut demikian karena dalam keadaan bebas arahnya selalu menghadap kutub selatan bumi. Nah, dua kutub senama ini jika didekatkan akan tul-menul atau tolak menolak. Begitu ya. Kemudian dua kutub tak senama jika didekatkan akan tar-menar atau tarik-menarik. Kemudian yang kedua adalah cara membuat magnet. Ini ada beberapa. Jadi cara yang pertama adalah dengan menggosok. Misalkan besi atau baja digosok dengan sebuah magnet tetap ke satu arah secara berulang-ulang. Nah, kutub magnet yang dihasilkan di ujung penggosokan selalu berlawanan dengan kutub yang menggosoknya. Jadi untuk lebih jelasnya kalian perhatikan video cara membuat magnet dengan menggosok berikut ini. Saya akan mengklik magnet di sini dan menggosokkannya pada besi. Kalian perhatikan kekuatan magnet besinya. Nah, semakin lama digosokkan, maka sifat kemagnetannya semakin kuat. Nah, kalian perhatikan setelah tadi besi digosok-gosok ya, sudah menjadi magnet. Kita buktikan dengan mendekatkan besi tersebut kepada paku. Nah, yang terjadi, paku berhasil ditarik oleh magnet buatan tadi. Cara membuat magnet yang kedua adalah dengan induksi, yaitu dengan mendekatkan besi atau baja yang akan dibuat magnet pada sebuah magnet tetap. Kutub magnet yang dihasilkan itu selalu berlawanan dengan kutub magnet tetapnya. Kalian perhatikan lagi video cara membuat magnet dengan induksi berikut ini. Berikutnya, perhatikan membuat magnet dengan induksi. Saya akan menggeser-geser letak magnet ini ke atas dan ke bawah. Nah, kalian perhatikan apa yang terjadi pada paku. Nah, dari percobaan tadi ya, ternyata paku berhasil ditarik oleh besi yang telah diinduksi. Membuat magnet yang ketiga adalah dengan mengaliri arus listrik. Kawat penghantar dililitkan pada batang paku di sekelilingnya. Kemudian ujung-ujung kawat dihubungkan dengan baterai sehingga arusnya mengalir melalui lilitan kawat itu. Kutub magnet yang dibuat dapat ditentukan dengan kaidah tangan yang pertama. Nah, biar kalian lebih paham, silakan diperhatikan video cara membuat magnet dengan mengaliri arus listrik berikut ini. Nah, kalian perhatikan ya, di sana ada besi yang dililiti dengan kawat. Nah, kemudian saya akan menekan tombol saklar ya di sana untuk mengaliri arus listrik. Nah, kalian perhatikan apa yang terjadi pada paku. Nah, kita coba lagi ya, ditekan tombolnya. Nah, yang terjadi, kalian perhatikan paku berhasil ditarik oleh besi yang telah dialiri oleh listrik tadi. Nah, setelah tadi kalian mempelajari bagaimana cara membuat magnet, sekarang kita perhatikan bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan. Jadi diantaranya adalah dengan magnet dipanaskan. Kemudian juga bisa dengan cara magnet dipukul-pukul. Nah, kemudian magnet disimpan dengan cara yang salah. Misalkan diletakkan pada kutub-kutub yang senama. Misalkan ditumpuk gitu ya, kita punya magnet batang,
kutub U dengan kutub U ditumpuk dengan kutub yang senama. Kemudian juga magnet dialiri arus bolak-balik atau arus AC dan juga sering jatuh ke lantai. Nah, hal-hal tadi itu bisa menghilangkan sifat kemagnetan. Berikutnya, magnet elementer. Teori kemagnetan elementer oleh Weber yaitu sebuah magnet tersusun dari magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Bila sebuah magnet dipotong-potong, maka potongan magnetnya tetap memiliki dua kutub yang beraturan. Nah, magnet elementer besi mudah diatur dan menunjuk pada satu arah, tapi mudah pula tidak diatur. Sehingga kemagnetan besi mudah terbentuk tapi mudah pula hilang atau disebut juga magnet sementara. Sedangkan magnet elementer baja sukar teratur dan sukar berubah sehingga kemagnetan baja sukar terbentuk tapi sukar pula hilangnya atau disebut dengan magnet permanen. Kemudian medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terdapat gaya magnet. Medan magnet dilukiskan dengan garis gaya magnet yang mengarah dari kutub utara ke kutub selatan dan tidak pernah berpotongan satu sama lain. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya. Ya, berikutnya ada kemagnetan bumi. Planet bumi dianggap sebagai magnet raksasa alami. Kutub utara magnet bumi ada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi ada di sekitar kutub utara bumi. Seperti gambar di samping ini. Deklinasi dan sudut inklinasi. Deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan magnet dengan kutub utara selatan bumi. Ya, seperti gambar di bawahnya ya. Kemudian ada inklinasi, adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu magnet jarum dengan bidang horizontal atau bidang yang diukur kemiringannya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang sudut deklinasi dan sudut inklinasi, kalian bisa perhatikan video berikut ini, oke? Nah, kalian perhatikan, saya akan mengklik tombol play di sini ya. Perhatikan sudut deklinasi yang terbentuk. Nah, kalian perhatikan jarum kompas yang ada di sana ya. Nah, video berikutnya adalah tentang sudut inklinasi. Nah, saya akan tekan tombol play di sini. Kalian perhatikan sudut inklinasi yang terbentuk. Demikian tadi materi IPA kelas 9 tentang kemagnetan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.